Shalom semua, perkenalkan nama saya Arthur Giovanni Stelendo dari Stimik Banjarbaru dengan NIM 3101240238884. Kali ini saya akan menjelaskan tentang forecasting di bagian univariat. Sebelumnya saya sudah melakukan praktikum dengan forecasting multivariat, dan kali ini saya akan melakukan praktikum menggunakan forecasting univariat. Nah, kali ini saya akan langsung saja melakukan praktikumnya. Dan sebelumnya saya ingin mereminder kalau forecasting univariate adalah forecasting yang hanya memiliki sedikit variasi. Kalau bisa dibilang dia cuma ada dua variasi, satu atribut dan satu label. Oke, kali ini kita langsung saja mengetahui kalau forecasting univariate ini itu oke. Nah, forecasting univariate ini dia memiliki atribut time series dan juga yang namanya satu lagi terakhir. Dan oke, kita langsung saja. Dan dia itu bisa langsung namanya itu bisa langsung kita olah saja. Tapi sebelum itu univariat ini tidak bisa langsung dilakukan pengelolaan menggunakan yang namanya itu machine learning. Kita harus terlebih dahulu melakukan transform ke dalam multivariat. Oke, dan untuk melakukan transform ke dari univariat ke multivariat itu memiliki beberapa langkah. Yang pertama, tentukan ukuran window. Yang pertama itu buka untuk melakukan apa lagi namanya? Teknik untuk melakukan pengelolaan transform dari univariat ke multivariat itu bernama teknik windowing. Oke, teknik windowing itu pertama, tentukan ukuran window, jumlah atribut yang ingin dimasukkan. Misalnya 3 atribut yang kita akan ubah dari univariat ke multivariat. Itu kita mau tentukan multivariatnya itu tiga atribut. Yang kedua, 3 nilai kurs pertama dari dari atribut univariat yang kita memasukkan itu kita ubah, kita masukkan ke yang namanya itu kita masukkan ke multivariat. Dan yang ketiga itu kita buat nilai keempat dari atribut tersebut itu menjadi label. Oke. Setelah itu pada baris berikutnya proses diulang dengan menggeser window 1 langkah ke bawah. Data 3 misalnya seperti itu langkahnya, dan selanjutnya seperti itu kita lakukan lagi. Selanjutnya seperti itu. Misalnya data kedua kita masukkan lagi ke baris kedua di atribut tersebut. Nah, seperti inilah contohnya. Kita buka saja di mana ya? Oh, ini univariat testing inilah training lah misalnya. Nah, oke, kita buka dulu. Sip. Oke, ini. Nah, kan kayak gini. Misalnya kita mau masukkan 3 atribut. Di sini A1 lah misalnya. Oke. Enable editing dulu. Misalnya kita masukkan di sini A1, ini atribut pertama, A2, A3. Oke. Di sini labelnya itu terakhir misalnya. Oke. Nah, caranya itu kita tinggal ini aja. Tunggu. Oke. Kita tinggal transform ke mana ini? Tunggu. Kita tinggal masukkan aja, berarti ini kan atribut pertama berarti 15.545. Oke. Di sini berarti 15.545 lagi. 15.545. Yang ketiga ini berarti kita ambil dari sini 15.555.
15 5 50 15 550. Oke, yang ini yang labelnya kita ambil dari yang keempat, berarti 55 585. 15 5 15 585. Oke. Nah, setelah itu kita untuk yang baris kedua di atribut ini, yang di sini kita pilih dari angka kedua. Jadi satu ini kita hapus, kita ambil yang kedua ini. Jadi ini kita ambil yang ini, berarti 15545 545. Setelah itu yang kedua berarti kita ambil yang ketiga 550, berarti 15 550. Habis itu yang keempat kita ambil yang ini, berarti 15 585. 15 585. Yang keempat itu labelnya kita ambil berarti yang ke 6. Oke. Oke, kita ambil yang ini. Kita ambil yang atribut kelima, berarti 15 635. 15 635. Oke, dan seterusnya seperti itu teman-teman. Jadi sampai datanya habis, sampai atributnya habis. Jadi seperti itu untuk mengkonversikan dari univariat ke multivariat. Oke, setelah kita memahami cara melakukan mengkonversi dari univariat ke multivariat, setelah itu kita langsung ke praktikum saja. Kita masuk ke sini, kita pilih, ini saya udah buat forecasting unicastnya. Yang pertama kita buka di modelingnya, kita masukkan ini, itu berarti kita ambil yang ini, berarti teman-teman yang ini training. Oke, next finish. Kalau ini kita pilih berarti ini single, atribut filter type-nya kita pilih single, atributnya kita pilih terakhir. Setelah itu ini window size-nya 5, step size-nya 1, horizon atributnya, oke, terakhir ini horizon size-nya. Seperti itu, coba kita running. Oke. Dan inilah hasilnya teman-teman. Jadi setelah ada windowing, dia merubah data tersebut menjadi multivariat dari yang yang sebelumnya itu masih berupa univariat. Kita coba buka show example result. Nah, dari yang sebelumnya dia ini kan 1545, oke. Dia ubah, nah jadi ini. Nah, ini kan, nah ini jadi labelnya, terakhir satu itu labelnya teman-teman. Oke, sip. Oke, paham kan teman-teman? Nah, dari yang univariat ke multivariat teman-teman. Oke, paham? Setelah itu kita masuk ke evaluation. Ini kita masukkan yang training, data trainingnya. Oke, next saja. Next. Oke, finish. Kalau ini kita pilih yaitu data testing yang ini teman-teman. Nah, yang ini testing. Oke, saya cancel saja karena saya sudah selesai. Oke, dan windowingnya seperti tadi teman-teman, single, terakhir. Oke, ya. Kita coba saja. Kita coba. Nah, oke. Ini example windowingnya udah jadi, windowingnya. Oke, sampel red excelnya ini dari yang univariat ke multivariat. Kalau yang ini berarti ini linear regressionnya, performance-nya kita lihat Redman square rate-nya 40 per 738. Oke, selesai, sip. Oke. Oke, yang terakhir yaitu deployment. Sip, kita oke, selesai. Oke. Nah,
Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kalau scoring itu dia ada perbedaan di sini. Kalau ini training, ini scoringnya. Scoringnya itu di bagian windowingnya tuh ada perbedaan. Ini tidak perlu create horizon labels, ini tidak perlu. Tidak perlu dibuat karena memang scoring itu tidak perlu label teman-teman. Oke, jadi memang hasilnya itu kita bisa lihat di windowingnya. Di mana windowingnya? Oh ini. Nah, tidak ada label teman-teman. Oke, mungkin sekian saja presentasi serta penjelasan saya tentang forecasting univariat pada kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya tentang penjelasan tentang analisis yang saya lakukan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Shalom.